Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anitya Uktafisari dari Prodi Pendidikan Ekonomi 2020A. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa. Pengertian Pancasila dibedakan menjadi tiga. Yang pertama yaitu secara etimologis, dan yang kedua secara historis, dan yang ketiga secara terminologis. Pengertian Pancasila secara etimologis. Istilah Pancasila berasal dari Sanskerta, dari India, bahasa kasta Brahmana, adapun bahasa rakyat biasa adalah bahasa Prakrta. Menurut Muhammad Yamin, dalam bahasa Sanskerta, perkataan Pancasila memiliki dua macam arti. Secara leksikal yaitu panca artinya lima, dan sila vokal i pendek yaitu artinya batu sendi, alas atau dasar. Dan yang ketiga sila vokal i pendek artinya peraturan tingkah laku yang baik, yang penting, atau yang senonoh. Secara etimologis, kata Pancasila yang dimaksudkan adalah istilah Pancasila dengan vokal i pendek yang memiliki makna leksikal berbatu sendi lima, atau secara harfiah dasar yang memiliki 5 unsur. Dan yang kedua, pengertian secara historis. Proses perumusan Pancasila diawali ketika dalam sidang BPUPKI pertama daerah Jiwan Widya mengajukan suatu masalah khususnya akan dibahas pada sidang tersebut. Masalah tersebut adalah tentang suatu calon rumusan dasar negara Indonesia yang akan dibentuk. Kemudian tampillah pada sidang tersebut 3 orang pembicara, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Selanjutnya, pengertian Pancasila secara terminologis. Proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 itu telah melahirkan negara Republik Indonesia untuk melengkapi alat-alat perlengkapan negara sebagaimana lazimnya negara-negara yang merdeka. Maka panitia-panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau biasa disebut dengan PPKI segera mengadakan sidang. Dalam sidangnya tanggal 18 Agustus 1945 telah berhasil mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 yang dikenal dengan UUD 1945. Sejarah perjuangan bangsa. Di sini sejarah perjuangan bangsa dimulai dari kerajaan-kerajaan. Adapun kerajaan-kerajaan zaman dahulu yang ikut mendirikan bangsa Indonesia sebagai berikut. Yang pertama Kerajaan Kutai, dan yang kedua Kerajaan Sriwijaya, dan yang ketiga kerajaan-kerajaan sebelum Majapahit, yang keempat Kerajaan Majapahit, yang kelima zaman penjajahan, yang keenam Kebangkitan Nasional, dan yang ketujuh zaman penjajahan Jepang. Dan yang pertama Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai adalah kerajaan tertua di Indonesia. Kerajaan ini terletak di Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Pada tahun 400 Masehi, masyarakat Kutai membuat zaman sejarah Indonesia untuk pertama kalinya menampilkan nilai-nilai sosial, politik, dan ketuhanan dalam bentuk kerajaan. Selanjutnya yang kedua adalah Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya terdiri pada abad ke-7 Masehi. Kerajaan ini terletak di Sungai Musi, Palembang, Sumatera Selatan. Kerajaan Sriwijaya berkembang dengan pesat karena didukung oleh satu letak Sriwijaya yang strategis sehingga membuat jalur distribusi ke berbagai wilayah daerah Nusantara. 2. Majunya aktivitas pelayaran dan perdagangan antara India dan Cina. Dan yang ketiga, Kerajaan Sriwijaya memiliki armada laut yang kuat. Untuk yang ketiga, kerajaan-kerajaan sebelum Majapahit. Sebelum Kerajaan Majapahit berdiri sebagai suatu kerajaan yang memancarkan nilai-nilai nasionalisme, telah muncul kerajaan di Jawa dan di Jawa Timur secara silih berganti. Yang keempat, Kerajaan Majapahit. Pada tahun 1923 berdirilah Kerajaan Majapahit di bawah pemerintahan Raja Hayam Wuruk dengan Majapahit Gajah Mada yang dibantu oleh Laksamana Nala. Wilayah kekuasaan Majapahit semasa jayanya itu membentang semenanjung Melayu sampai Irian Barat melalui Kalimantan Utara. Selanjutnya yang kelima, zaman penjajahan. Setelah Majapahit runtuh, maka perkembangan agama Islam dan kerajaan Islam seperti Demak, dan mulailah kedatangan orang Eropa yang ingin mencari rempah-rempah. Pada awalnya bangsa Portugis berdagang, namun lama-kelamaan mulai menunjukkan peranannya dalam bidang perdagangan yang meningkat menjadi praktek penjajahan, misalnya Malaka pada tahun 1511.
Selanjutnya yang keenam, kebangkitan nasional. Di Indonesia kebangkitan nasional 1908 dipelopori oleh Dr. Wahidin Sudirosodo dengan Budi Utomo. Budi Utomo yang didirikan pada tanggal 20 Oktober 1908 merupakan pelopor pergerakan Indonesia nasional. Setelah itu muncullah Sarekat Dagang Islam 1909. Selanjutnya yang terakhir, yang ketujuh, zaman penjajahan Jepang. Fasis Jepang masuk ke Indonesia dengan propaganda Jepang pemimpin Asia. Pemerintah Jepang bersikap bermurah hati kepada bangsa Indonesia, yaitu menjanjikan Indonesia akan merdeka pada tanggal 29 April 1945 bersamaan dengan hari ulang tahun Kaisar Jepang. Beliau memberikan hadiah kepada bangsa Indonesia, yaitu kemerdekaan tanpa syarat. Selanjutnya kronologi sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar filsafat negara, yaitu yang pertama pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI yang beranggotaan sebanyak 63 orang dengan Ketua Dr. Rajiman Widyodiningrat dan Wakil Ketua Ichi Bangese dari negara Jepang. Sekretarisnya adalah R.P. Suweroso, anggota BPUPKI, resmi diumumkan pada tanggal 28 April 1945 dan upacaranya dilaksanakan di Gedung Chow Sang-in di Panjembon, Jakarta, sekarang Gedung Departemen Luar Negeri. Yang B, masa persidangan pertama pada Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Masa persidangan pertama kali yang BPUPKI yaitu dimulai pada tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945. Dalam persidangan BPUPKI membahas tentang dasar-dasar negara untuk bisa bangsa Indonesia merdeka. Berbagai pendapat telah dikemukakan. Berikut pendapat yang disampaikan oleh Mr. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno dalam sidang BPUPKI. Yang pertama, menurut Muhammad Yamin, menyampaikan pendapatnya pada tanggal 29 Mei 1945 yang berintikan sebagai berikut. 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan yang kelima kesejahteraan rakyat. Sedangkan dari Mr. Supomo menyampaikan pendapatnya pada tanggal 31 Mei 1945 tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan dasar-dasar negara Republik Indonesia Merdeka. Berikut beberapa hal yang disampaikan oleh Mr. Supomo. Yang pertama itu persatuan, dan yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir dan batin, yang keempat musyawarah, dan yang kelima keadilan sosial. Selanjutnya yang ketiga dari Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengucapkan pidatonya di hadapan sidang hari ketiga Badan Penyelidik. Pidatonya sebagai berikut. 1. Kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau peri kemanusiaan, dan yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, yang kelima ketuhanan yang berkebudayaan. Masa persidangan kedua Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Setelah masa persiapan pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 berakhir, namun belum juga mendapat atau belum terbentuk juga rumusan dasar negara Indonesia, maka BPUPKI akhirnya membentuk panitia untuk menampung aspirasi tentang pembentukan atau rumusan dasar negara Indonesia yang beranggotakan 9 orang. Pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Negara Republik Indonesia pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan oleh Jepang. Kemudian, Jepang membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia untuk menindaklanjuti hasil kerja BPUPKI. PPKI dibentuk dengan anggota sebanyak 21 orang yang diketuai atau dipimpin oleh Insinyur Soekarno. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang besar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.